Bab 699. Kecelakaan mobil itu, dia yang mengaturnya. Setelah bicara dengan Clayton, keesokan harinya Ezra membawa Kina kembali ke kota Zaun. Kevin juga ikut. Ketika Vito tahu bahwa kakak keduanya telah kembali ke kota Zaun, dia meminta kakak kedua untuk membantu menyelidiki dalang di balik insiden Bella dan pasti Ezra sudah mendapatkan hasilnya. Dia menelepon dan menanyakan siapa dalangnya. Ezra menjawab bahwa dalangnya telah ditemukan, bahkan jika Vito tahu siapa dalangnya, itu tidak penting. Mendengar kakak keduanya tidak ingin dia tahu siapa dalangnya, Vito sekali lagi menegaskan bahwa orang itu tidak akan bisa melakukan hal seperti itu lagi. Baru setelah itu dia berhenti bicara dan tidak terus bertanya. 2 hari berlalu. Berita berjudul, Brion Libra Cinta dan Pembunuhan, muncul di trending topik. Trending topik ini diposting pada siang hari dan Kina tidak melihatnya sampai ia mandi dan berbaring di tempat tidur untuk melihat internet di malam hari. Pada saat ini, Ezra sedang mengurus pekerjaan di ruang kerja dan Kina bosan, jadi dia mengklik trending topik yang mengarah ke gosip itu. Setelah membaca beberapa berita, dia sadar bahwa Brion yang telah menyebabkan Fajar mengalami kecelakaan mobil. Sesekali mobil Fajar dikirim ke bengkel 4S untuk melakukan pemeriksaan rutin. Banyak karyawan di bengkel 4S mengenal Fajar, terutama Brion, jadi dia tidak berani mengambil resiko untuk membayar seseorang dari bengkel 4S. Lalu ia membayar seorang tukang servis pria berusia 40 tahun di bengkel mobil kecil dan berpura-pura jadi tukang servis mobil baru di bengkel 4S dan dia merusak rem mobil Fajar. Komentar di bawah berita itu tidak menunjukkan untuk pihak mana mereka bersimpati. Menyimpulkan komentar-komentar itu, mungkin artinya adalah Brion dan Fajar bukan orang baik. Untuk menyelamatkan putrinya, Brion tidak ragu-ragu untuk memfitnah keluarga Okto, tapi menemukan bahwa putrinya sendiri adalah pembunuh, yang membuatnya jadi seorang pencuri yang teriak pencuri. Fajar takut terkena masalah dengan keluarga Okto dan mengusir Brion dari rumah. Brion berpikir bahwa suami dan istri harus berada di jalur yang sama. Tapi Fajar malah berencana untuk menceraikannya dan membuat Brion membencinya sehingga ia ingin membunuh Fajar. Ini adalah tipikal serial TV tentang orang jahat yang jatuh cinta tapi membunuh. Setelah keluar dari berita trending topik itu, Kina terdiam. Dia tidak mengenal Fajar, tapi dari fakta bahwa saat Fajar mau cerai dengan Brion dan Fajar sekarang tahu bahwa Brion yang jadi penyebab dia mengalami kecelakaan mobil dan pincang. Bahkan jika Brion tidak ditangkap polisi, dia juga tidak akan melepaskan Brion begitu saja. Mungkin sekarang dia belum bisa menyentuh Brion, tapi ketika pengadilan memvonis Brion atas pencobaan pembunuhan, Fajar pasti akan mencoba membuat Brion disiksa di penjara. Jika dia bertindak lebih kejam, Brion juga bisa mati di dalam penjara. Pintu kamar didorong terbuka. Kina menoleh dan melihat Ezra berjalan masuk. Dia melihat jam dan menyadari bahwa dia melihat-lihat internet sampai jam 11 malam. Ezra sudah mandi di ruang kerja, berjalan menuju tempat tidur dan bertanya, "Kamu lagi baca postingan adik ketiga lagi?" "Tidak, aku baru saja buka internet dan lihat ada judul trending topik yang berkaitan dengan Brion. Jadi aku mengklik dan melihatnya. Aku tidak menyangka kalau kecelakaan mobil Fajar ternyata direncanakan oleh Brion," kata Kina tanpa ekspresi. "Itu bukan hal yang mengejutkan," kata Ezra dengan tenang. Ketika Kina memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakannya itu masuk akal. Awalnya, Fajar juga sudah memprediksi tindak Brion setelah insiden Tias. Brion juga sudah menanggungnya selama beberapa tahun dan Brion pasti akan balas dendam pada Fajar. Hal ini sudah sangat normal. Gimana dengan Tias? Kina mengerutkan kening dan kekejaman terlihat di matanya. Ezra telah memberitahunya kalau dia sudah membebaskan Tias dan juga memberitahu kalau Tias punya beberapa masalah mental. Brion menemukan rumah sakit yang bagus untuk pemulihan kejiwaan Tias dan sekarang Brion sudah ditangkap. Adapun gugatan antara Tias dan keluarga Okto akan diadakan di pengadilan dalam beberapa hari lagi.
Kalau Tias benar-benar memiliki masalah mental, saat itu dia pasti tidak akan dihukum berat. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Tias melakukan hal yang sangat jahat. Aku pasti tidak akan membiarkan dia lolos dari hukum dengan mudah kali ini, sehingga di masa depan dia tidak akan berbuat jahat lagi. Percayalah pada suamimu, oke? Ezra berbaring di sampingnya dan memeluknya. Ezra tidak memberitahu Kina kalau dia menggunakan cambuk besi untuk merusak penampilan Tias, juga tidak memberitahunya bahwa dia meminta Kevin untuk melakukan sesuatu yang membuat Tias memiliki masalah mental. Hei, Ezra tidak bisa membiarkannya tahu bahwa dia juga orang yang sangat kejam. Jangan sampai Ezra merusak citranya yang baik dan penuh kasih sayang di benak Kina. Ya, Kina menjawab dengan lembut. Tidak lagi membahas orang-orang yang sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat, dia merasakan reaksi pria di sebelahnya. Tubuhnya menegang dan pipinya menjadi panas. Ezra, Kina memanggilnya dengan gugup. Jawabnya dengan suara berat. Dia sudah bisa menebak topik apa yang akan dibicarakannya. Kina menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata dan mengumpulkan keberanian untuk berkata, Kamu, uhuk. Apa kamu benar-benar gak apa-apa kalau menahannya? Apa kamu mau pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkannya? Ketika ia mengucapkan itu, ruangan menjadi sunyi. Dia menahan napas dan bahkan tubuhnya sedikit menegang. Kina melihat reaksinya setiap malam, tapi tidak melakukan apa-apa sehingga dia menyarankan hal itu. Lagi pula, dia masih bisa tegang, jadi seharusnya ia masih bisa bertahan lama. Dulu, Ezra bisa berhubungan selama beberapa jam, tapi sekarang jika hanya jadi beberapa menit, pasti akan menghancurkan harga dirinya dan itu normal untuk tidak memberitahu Kina berapa lama. Ezra terdiam lama sebelum bicara dengan pelan. Kalau pakai tangan sendiri tidak puas, kenapa tidak kamu saja? Tidak, aku tidak bisa, kamu tidak boleh melakukannya. Kamu pakai tanganmu sendiri aja sampai kamu merasa puas. Kina menolak dengan ketakutan, merasakan suhu seluruh tubuhnya memanas. Ezra, dirinya terdiam dan berpikir, mana mungkin bisa puas kalau pakai tangan sendiri. Jika bukan karena kesehatannya yang buruk, dia pasti sudah melakukannya dengan Kina. Nanti tanganku patah, Ezra berkata dengan singkat, berpikir dan berkata lagi, apa kamu tega melihatku menahannya seperti ini? Aku akan melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Kina menjelaskan dengan lemah, Ezra pasti akan merasa harga dirinya hancur jika dia hanya bisa melakukannya selama beberapa menit. Ayo, demi kebaikanku, lalu buat suamimu ini merasa puas. Ezra memeluknya dan berguling sehingga Kina berada di atasnya. Kina menahan emosinya lalu berpikir, setelah ia berperang melawan hatinya, dia mulai melakukannya. Kemudian setelah sekian lama, sekitar tengah malam, di kamar bergema teriakan marah Kina. Ezra, kamu pembohong banget. Yang kamu bilang itu bohong ya, sial. Tangannya terasa hampir patah. Beberapa hari yang lalu kurang, sekarang perlahan-lahan sudah kuat lagi, tapi belum pulih banget sehingga bisa berhubungan dengan sangat lama. Ezra berkata dengan nada malas setelah dia puas. Bab 700, kamu tahu semua ini? Kina hampir menendangnya dari tempat tidur. Alasan sebenarnya kenapa dia tidak menendangnya dari tempat tidur adalah karena Kina tidak cukup kuat untuk menendangnya. Akhirnya, Ezra dengan lembut membujuknya untuk sementara waktu dan baru setelah itu amarah Kina mereda dan membiarkannya dirinya tidur di pelukan Ezra. Karena takut akan efek obat itu menyerangnya di rumah, jadi pada siang hari Kina sering pergi ke tempat Kevin. Dan jika Ezra tahu bahwa dari tanggal 15 Kina ada di tempat Kevin, mungkin dia akan pergi ke tempat Kevin untuk menjemputnya setelah pulang kerja dan tidak bicara lagi tapi niatnya untuk membunuh Kevin entah kenapa sudah hilang. Beberapa hari kemudian, di suatu malam, Kina terbangun oleh rasa sakit di perutnya yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Piyama di tubuhnya langsung basah oleh keringat dan dia menutup mulutnya erat dengan satu tangan. Suara rintihan yang menyakitkan dan tertahan tetap keluar dari mulutnya.
Ia berusaha untuk bangun dari tempat tidur dan mencoba keluar kamar. Detik berikutnya, lampu dinyalakan dan ruangan yang gelap langsung jadi terang. Kina sangat terkejut sampai lupa bernapas. Tubuhnya menegang dan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. "Kina, ada apa denganmu?" Ekspresi Ezra tegang dan hatinya terasa sangat sedih. La melihat Kina berkeringat, terlihat kesakitan, rambut di pipinya basah dan menempel di wajahnya, bahkan lengannya juga sangat berkeringat. Dia seperti abis orang yang keluar dari air, jadi Ezra bisa menebak apa yang sedang terjadi. Kina masih belum sadar, mata merahnya menatap Ezra dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak menyangka efek obat terlarang itu akan menyerangnya saat tengah malam dan membangunkannya. Ezra bertanya padanya apa yang terjadi dan dia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, Kina tidak bisa menahan jeritan kesakitan dan tubuhnya gemetar. Setelah itu, tubuhnya dipeluk oleh Ezra. "Jangan takut, aku akan telepon Kevin," katanya dengan suara yang lembut dan cemas. Satu tangan memeluknya dan tangan yang lain mengambil ponsel dan menelepon Kevin. Saat ini Kina sudah tersadar lagi. Dia memegang piyama di bagian dada Ezra dengan erat, berkata dengan kesakitan dan menangis, "Kenapa kamu tidak tanya?" "Kamu tidak mau aku tahu," jawabnya pelan. Jadi meskipun Ezra tahu, dia tetap berpura-pura seperti tidak tahu apapun. "Apakah kamu tahu semuanya?" Saat Kina mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia berusaha sangat keras untuk menyembunyikannya, tapi pada akhirnya Ezra tahu tentang itu. Ezra baru saja ingin menjawab ketika dia melihat panggilan terhubung. Dia berkata dengan panik, "Kevin, tolong cepat datang sekarang. Kina kesakitan karena obat yang diberi Tias terakhir kali." "Aku akan ke sana sekarang." Kevin tegang dan langsung memotong kata-katanya. Setelah mengatakan ini, dia mengakhiri panggilan. Kevin hanya bilang bahwa pasti sekarang Kina sangat berkeringat. Untuk mencegah dehidrasi, dia menyuruh Ezra untuk memberinya air berisi sedikit garam. Namun, setelah Ezra memberinya air berisi sedikit garam, tidak lama setelah meminumnya Kina muntah. La muntah begitu banyak sampai wajahnya membiru dan dia berbaring dengan lemah. Ezra sangat takut sehingga dia tidak berani membiarkan Kina terus meminum air berisi sedikit garam itu. Dia terus melihat jam dan terus memperkirakan berapa lama lagi Kevin akan tiba. "Ezra, kamu tahu semua tentang itu?" Kina dibantu oleh Ezra untuk berganti ke piyama kering. Ia terengah-engah kesakitan dan bersandar di lengannya. Matanya terpejam, tapi keningnya terus berkerut, berusaha mati-matian untuk tidak menangis kesakitan. "Yah, aku tahu sedikit." Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur. Tangan Kina yang memegang piyama Ezra mengencang selama beberapa saat. Ia menangis dengan terisak. "Sejak kapan kamu tahu?" "Sudah lama." "Kamu ingat Helos?" Ketika Ezra menanyakan ini, ia merasakan tubuh yang ada di pelukannya menegang dan berkata, "Saat itu aku lihat ada sesuatu yang tidak beres denganmu. Kemudian aku memeriksanya secara diam-diam. Ternyata Helos ingin menggunakan rahasiamu untuk mengancam kamu melakukan sesuatu untuknya. Waktu itu aku bilang kalau aku sedang melakukan perjalanan bisnis, tapi sebenarnya aku pergi untuk menyelesaikan masalah Helos. Helos itu merepotkan dan aku menggunakan beberapa cara untuk tahu darinya kalau kamu sebelumnya sudah diberi obat terlarang. Lalu aku tanya Kevin dan memaksanya untuk memberitahuku rahasiamu." Mulut Kina terbuka tapi tidak bisa mengatakan apapun. Dia pikir Ezra tahu setelah Tias memberinya obat belum lama ini, tapi dia tidak menyangka kalau Ezra sudah tahu sejak lama. "Aku awalnya berpikir kalau kamu tidak mau kasih tahu aku, maka aku akan berpura-pura tidak tahu. Bahkan kalau kamu tidak mau kasih tahu aku selama sisa hidupmu, aku juga tidak akan tanya. Tapi aku tidak menyangka Tias memberimu obat dan Kevin sudah kasih tahu aku soal kondisimu secara pribadi." Suara Ezra terdengar sangat lembut tapi ada sedikit kesedihan terlintas di matanya.
Hal itu adalah mimpi buruk bagi Kina dan Ezra tidak mau membahasnya, tapi dia tidak menyangka kalau Tias ingin menghancurkannya. Obat itu diberikan oleh Helos kepada Tias, Ezra sudah menyelesaikannya dengan Tias. Soal Helos, yang berada jauh di luar negeri, dia juga akan membuat Helos membayar dengan cara yang menyakitkan lagi. Kina merasa sangat sakit dan tidak nyaman. Ia membenamkan wajahnya di dada Ezra tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tubuhnya gemetar karena kesakitan. Kina, bilang padaku kalau kamu sangat kesakitan, jangan ditahan. Ezra tidak tahu harus berbuat apa saat mendengarnya menangis terseduh-seduh. Hatinya terasa sangat sakit seperti diserang oleh pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya, sehingga membuatnya sulit bernapas. Kalau bisa, Ezra rela menanggung semua rasa sakit dan penderitaan untuknya. Kina menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Dia menemukan beberapa topik ringan untuk diceritakan padanya, mencoba mengalihkan perhatian Kina dari rasa sakit. Entah sudah berapa lama siksaan itu berlalu, akhirnya terdengar suara ketukan pintu kamar. Seharusnya itu Kevin, aku akan buka pintunya, kata Ezra dan dengan lembut membantunya turun. Kemudian dia bangkit dan turun dari tempat tidur, berjalan cepat menuju pintu. La membuka pintu, lalu melihat kepala pelayan dan Kevin berdiri di pintu. Turun, kamu tidak boleh naik ke lantai 2 tanpa izin dan perintahku. Ezra menegur kepala pelayan dengan dingin, bergeser untuk membiarkan Kevin masuk dan langsung menutup pintu kamar. Ezra, keluarlah, Kina tidak bisa menahan tangisnya. Kina, Ezra berteriak melawannya, tetap berdiri di tempatnya dan tidak mau bergerak. Aku mohon keluarlah Ezra, ya, Kina memohon sambil menangis. Ezra sudah tahu rahasianya dan Kina hanya ingin menyimpan sedikit kecantikannya di benak Ezra. Kina tidak ingin dia melihat sisi mengerikan dan menakutkannya lagi. Tuan muda kedua, sebaiknya kamu tunggu di luar. Kehadiranmu di sini hanya akan membuat Kina lebih menderita, saran Kevin dengan nada serius. Ezra gemetar, ragu-ragu sejenak. Jangan takut Kina, aku akan menjagamu di luar. Dia berjalan ke samping tempat tidur, membungkuk dan mencium dahinya. Aku tidak ingat apakah aku pernah bilang kalau aku mencintaimu. Kalau sebelumnya aku sudah pernah bilang, maka sekarang aku akan mengatakannya lagi. I love you, jangan terlalu dipikirkan. Oke, aku akan selalu berada di sisimu.